Haleluya, puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam 1 Samuel pasalnya yang keempat. Kita baca di ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, 1 Samuel pasalnya yang keempat, kita baca di ayatnya yang ketiga, bunyi firman Tuhan. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya Ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah kisah peperangan yang terjadi antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Dari peperangan yang pertama ini, saudara-saudara, bangsa Israel terpukul kalah dan menewaskan 4.000 jiwa, 4.000 orang ya saudara-saudara. Dalam kekalahan itu, orang Israel, bahkan tua-tua orang Israel berkata bahwa mengapa Tuhan membiarkan kekalahan ini terjadi. Oleh sebab itu mereka sepakat saudara-saudara untuk mengambil tabut perjanjian yang berada di Silo dan dibawa di tengah-tengah perkemahan mereka, saudara-saudara. Dan benar saudara-saudara, mereka pun membawa tabut perjanjian itu datang di tengah-tengah perkemahan mereka. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Di ayatnya yang kelima, kita baca di ayatnya yang kelima. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Saudara-saudara, bangsa Israel bersorak ketika tabut perjanjian ada di tengah-tengah mereka. Bahkan bumi bergetar, dan getaran itu sampai ke perkemahan orang Filistin. Dan orang Filistin sangat ketakutan saudara-saudara. Mereka berkata satu dengan yang lain, bahwa Allah yang telah membawa orang Ibrani keluar dari tanah Mesir, dan Allah yang telah melepaskan bangsa Israel ini dari tula-tula di Mesir, Allah inilah yang saat ini ada di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Dan mereka ketakutan karena mereka berkata bahwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Getaran yang dahsyat dan luar biasa. Mereka tahu Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu karena tabut perjanjian ada di sana. Namun bangsa Filistin saling menguatkan saudara-saudara. Di ayatnya yang ke-9, kita lihat di ayatnya yang ke-9 mereka berkata, "Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu." Jadi saudara-saudara, bangsa Filistin saling menguatkan. Karena apa? Mereka tidak mau diperbudak sama seperti yang pernah dialami oleh bangsa Israel sebelumnya. Bangsa Israel sudah pernah diperbudak di Mesir, dan bangsa Filistin berkata bahwa mereka tidak mau diperbudak oleh bangsa Israel, saudara-saudara. Dan akhirnya saudara-saudara, kalau kita bisa melihat kondisi ini, kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa peperangan ini pasti akan dimenangkan oleh bangsa Israel, saudara-saudara. Karena apa? Karena tabut perjanjian ada di tengah-tengah mereka. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Peperangan ini, bahkan kali ini saudara-saudara, dimenangkan oleh bangsa Filistin, bahkan menewaskan 30.000 orang Israel yang berjalan kaki, saudara-saudara. Kita melihat bahwa lebih dahsyat lagi kematian orang Israel yang terjadi pada saat itu. Mereka kalah, saudara-saudara. Lalu di mana Allah yang dikatakan oleh bangsa Filistin tadi, Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, di mana saudara-saudara? Kita melihat bahwa orang Israel telah berlaku tidak hormat, bahkan tidak mengindahkan Tuhan pada saat itu. Dengan cara apa? Dengan cara mereka membawa tabut perjanjian itu. Mereka bawa dari Silo, saudara-saudara, bawa ke tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak menghendaki itu, saudara-saudara, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita mau belajar dari firman Tuhan ini, bahwa kita harus menghormati hadirat Tuhan. Tabut perjanjian berbicara tentang hadirat Tuhan, saudara-saudara. Mari kita hormati kehadiran Tuhan. Terkadang saudara-saudara, ya, kita sepertinya tidak lagi memandang bahwa hadirat Tuhan adalah hadirat yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kuasa Tuhan, saudara-saudara.
kita melihat bahwa Allah tidak menghendaki hal ini. Allah tidak menghendaki mereka membawa tabut perjanjian ini ada di tengah-tengah mereka, saudara-saudara, sehingga bangsa Israel terpukul kalah dan menewaskan 30.000 orang, saudara-saudara. Mari kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa Allah menghendaki untuk kita hormat akan kehadiran Tuhan, akan hadirat Tuhan, saudara-saudara. Mari kita tetap terus mencari Tuhan dengan datang sepenuh hati, dengan datang mencari Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan, saudara-saudara. Terkadang mungkin ada orang yang datang dengan hanya datang begitu saja tanpa menghormati hadirat Tuhan. Mari kita mau belajar untuk menghormati hadirat Tuhan, sehingga kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami. Moga terus seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas dimanapun berada. Mari Tuhan menyertai, melindungi ya Tuhan. Dimanapun sidang jemaat Tuhan melakukan segala aktivitasnya, Tuhan melindungi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam renungan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.